Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini saya sedang berada di depan rumah saya, sedang membuat video kembali, dan kali ini saya mencoba membuat video panjang, yaitu berdurasi sekitar 1 jam. Saya tidak tahu apakah nanti jadi 1 jam pas atau 1 jam lebih, gitu. Jadi ini adalah video terpanjang saya kalau ini bisa terbuat. Ya, tadinya saya tuh ya agak males-malesan buat video sampai panjang 1 jam gini, tapi karena memang ada suatu kebutuhan, saya harus membuat video berdurasi 1 jam. Ya, sebenarnya saya juga apa ya? Ya itu masih mikir-mikir lagi untuk membuat video 1 jam, tapi kini akan saya coba untuk membuat video 1 jam. Ya, seperti biasa saya menampilkan di depan rumah saya, ya, karena ya video ini akan menjadi kenangan kenapa saya selalu tampilkan di depan rumah saya. Dan ya, saya belum mengambil video di tempat-tempat lain karena ya saya lebih suka ngambil di depan rumah saya dulu. Ya, mungkin nanti kalau ada waktu baru saya akan ngambil di tempat lain. Ya, makanya saya akan coba sekarang apakah saya mampu membuat video berdurasi 1 jam. Ya, maka saya akan coba sekarang. Semoga saya bisa membuat video yang berdurasi 1 jam. Ini. Ya, saya tidak tahu sekarang di tanggal 1 Juni ini tanggal merah. Ya, jadi saya kira sekarang udah ada emang aktivitas ya orang-orang kerja ini ya. Ternyata tanggal merah, itulah karena saya kebanyakan liburnya jadi tidak memperhatikan tanggal. Iya, sekarang sudah masih tanggal merah. Ya, maka saya akan coba untuk membuat video berdurasi 1 jam. Pertama saya akan lihatkan depan rumah saya. Dan saat ini saya mau ke minimarket untuk membeli makanan. Ya, karena saya mau beli makanan cemilan buat makan di depan TV sambil nonton atau di kamar, ya gitulah. Karena saya alhamdulillah lagi dapat rezeki, jadi lebih baik saya beli makanan buat makan di kamar saya atau di depan TV. Ya, inilah di depan rumah saya. Saya akan perlihatkan depan rumah saya. Ya, beberapa hari yang lalu alhamdulillah saya baru saja menjual mobil saya. Dan ya, saya menjual karena menurut saya nanti pengeluarannya itu akan besar buat saya. Jadi lebih baik mobil dijual. Karena menurut saya tidak menggunakan mobil juga tidak apa-apa. Saya bisa naik apakah taksi online, ojek online, ataukah kendaraan umum lainnya, masih bisa banyak ininya. Karena saat ini untuk kendaraan buat saya tidak memerlukan dulu itu. Apalagi saya mesti bayar perpanjang STNK itu yang lumayan gitu kan. Sedangkan mobilnya saya gunakan jarang ini. Jadi lebih baik mobil saya jual gitu. Dan kebetulan saya juga mesti bayar hutang ke ibu saya. Jadi ya itu mobilnya uangnya saya serahkan ke ibu saya. Karena yang penting menurut saya sih tidak apa-apa. Yang penting uang itu sudah kepegang ibu saya. Itu yang penting udah suatu kesenangan buat saya. Karena menurut saya belum membutuhkan mobil dan saya juga tidak punya uang untuk merawat atau memperpanjang STNK-nya. Jadi lebih baik mobil dijual ya nanti dulu. Ya, semoga dengan saya membuat YouTube saya mendapatkan keuntungan untuk membeli mobil selanjutnya. Amin ya robbal alamin. Jadi ya ini lebih baik saya tidak menggunakan mobil dulu. Dan menurut saya karena saya banyak kegiatan di rumah seperti konsentrasi membuat YouTube serta yang lain lagi, saya ya macam-macam saya ininya. Seperti baru-baru ini saya mencari jodoh di Instagram dan saya tidak ya alhamdulillah like-nya biarpun tidak sampai ribuan sama sekali. Ya, saya juga tidak menyangka di like sampai di 300 lebih yang like ke foto saya gitu ya. Yaitu saya pasang iklan saya untuk semangat menikah ya, karena keinginan saya untuk menikah di tahun ini itu. Ya, ini ya, saya akan perkenalkan ini sudah mau hujan ini ya. Jadi ya saya coba membuat ya, mudah-mudahan bisa keburu membuat video selama 1 jam.
Masker ini yang saya gunakan selama pandemi corona ini. Biasanya ganti-ganti ada 3 masker. Masker kain biasa saya gunakan ini kan. Karena gampang dicuci kan. Kalau masker yang biasa itu akan ya biayanya menurut saya. Jadi masker kain ini enak, tinggal ganti-ganti saja. Ya, ini di depan rumah saya. Dan ini adalah pintu samping rumah saya. Pintu samping. Ya, ada triplek besarnya. Ya, kalau nggak mau diambil, jadi ya udah buat tutup sampah ini ya. Kalau enteng ini enteng sekali. Itu enteng. Dan di depan rumah saya. Jadi saya beli baju. Ya, ini ada pohonnya, pohonnya sudah tinggi. Ya, jadi segar sih, jadi ada pohonan, ada ini. Kalau udah pagi kan ngirup udara segar, ada pohon-pohonan ini. Nah, ini pohon mangga kalau sudah tinggi. Rencananya di sini saya mau jual minuman, tahu jadi apa enggak ini? Saya harus pikir. Nah, saya pikirkan adalah YouTube saya dulu supaya banyak yang nonton. Ini tanaman ibu saya yang setiap hari disapu jadi bersih. Ini foto saya dan keluarga saya. Itu bapak dan ibu saya. Ya. Sinarnya. Ini guci. Ini tempat bergaul keluarga.
Sini keluarga di sini berkumpul, dan sebelahnya adalah ruang tamu. Setelah sebelahnya lagi adalah ruang makan. Kesini lagi adalah dapur. Ruangan tamu. Keluarga. Ayo dong keluarga. Dapur. Ini bumbu-bumbu dapurnya. Setelah kompor ini saya lagi bikin sambal krecek. Ini adalah tempat mencuci piring. Di sini menaruh piring-piringnya, bumbu-bumbunya. Setelah ke ruangan ini. Piring. Tempat taruh. Terus ya, di sini saya biasa makan. Tempel-tempelan ya. Di meja ini saya makan bersama keluarga saya. Foto-fotonya. Jam. Kalau jam ini ya kurang disetting aja, suka salah. Ini foto. Ini juga ada foto. Dan ini kura-kuranya udah lama sekali. Kura-kuranya nih, ini dari saya kecil kura-kuranya. Ya. Tanggalannya.
Ini ada foto ini foto lebar udah lama banget, waktu nenek saya masih ada dan bapak saya masih ada juga. Dan ini sendoknya suka di colong sama tikus. Saya nggak tahu tikus kok suka nyolong sendok kita. Ini kompor ibu saya biasa membuat kastengos dan lain-lain. Biasanya mau hari lebaran atau nanti mungkin Idul Adha juga digunakan. Ini kadang-kadang saya digunakan. Ini dulu kalau nggak salah lemarinya di rumah nenek saya. Terus potong anjingnya. Astagfirullah. Meja makan. Ini meja makannya udah lama banget ya. Tapi alhamdulillah masih kuat. Jadi sebagai buat kenangan. Nah, ini ruangan atas saya. Enak. Mungkin di sini taruh TV. Ini enak banget taruh TV. Sini taruh kasur, kipas angin, atau pasang AC. Wah mantep. Sini pasang AC. Mantep nih. Yang mantep sih pasang AC. Enak, dingin udah seger. Sini. Ventilasi tutup. Sana tutup juga. AC. Wah mantep sini. Ya. Itu keinginan saya yang belum tercapai. Lorong. Dari ruang tengah saya. Ya, sekarang sudah berada di kamar saya. Ya, dulunya inilah kamar kakak saya. Karena kakak saya sudah menikah, jadi sekarang kamar ini ditempati oleh saya. Sebenarnya kamar ini ya dulu ya pernah ya gitulah. Ini sebenarnya kamarnya tadinya kecil. Maaf, ini bukan kamar kakak saya. Ini tadi ini kamar adik saya. Adik saya nomor 3 dan nomor 2. Nomor 1 dan 2. Adik saya nomor 1 dan 2. Maaf, ada nomor 1 dan nomor kamar adik saya 1 dan 2. Tadi kamar adik saya. Kamar kakak saya itu di ujung gitu. Dan sekarang itu karena kakak dan adik saya sudah menikah, jadi ditempati oleh saya di kamar ini. Jadi kamar ini
ya ini ya enak, lega di ini di jadi dibobok, jadi dibikin, tadinya ada 2 kamar dijadiin 1 kamar nih ya. Dan sebenarnya eh ya balik lagi ke cerita saya yang sebelumnya, saya baru saja menjual mobil saya, yaitu Daihatsu Alia tahun 2014. Dan sebenarnya ya saya tidak membutuhkan mobil saat ini. Yang penting saya adalah ya udah, karena kegiatan saya banyak di rumah, saya dikonsentrasi di rumah dulu. Jadi saat ini saya konsentrasi di YouTube saya dulu. YouTube saya perbanyak dari subscriber dan viewers lain-lainnya gitu. Serta ya udah itu aja saya kira. Kalau buat konten saya ntar dulu, karena subscriber saya juga masih dikit, viewers saya juga masih viewers lumayan sini ya, dan ada banyak viewers tuh, jadi ntar dulu gitu. Jadi yang penting saya konsentrasi dulu buat viewers saya yang banyak yang nonton. Setelah itu baru nanti saya mikirkan langkah selanjutnya seperti apa, apakah dagang dan lainnya ya. Seperti di video saya di YouTube dan lainnya, saya ingin sekali dagang, itu yang saya pikirkan, dagang ya. Sudah ketemu dagang minuman, tetapi yang saya pikirkan pada saat ini di dampak pandemi COVID-19 atau COVID-19 atau pandemi corona ini, ya saya yang takut sebenarnya untuk ngebuka. Ngerinya jadi pas ketika saya buka ini suatu minuman ini, tahu-taunya bangkrut. Ya, nanti yang gigit jari berarti yang ini nyesal saya sendiri. Jadi lebih baik saya menahan diri dulu, saya memikirkan dulu. Ya mungkin bisa jadi pada saat pandemi corona ini saya akan membuat ini saya warung minuman saya yang kecil itu, ini ya, yang saya dapat dari Instagram, itulah sebenarnya franchise. Bisa jadi seperti itu. Tapi ya saat ini saya ntar dulu saya masih takut, itu ya dari sayanya ininya. Ya, saya masih takut ya. Saya takutnya jujur aja, pas saya buka nggak lama bangkrut. Wah udah, saya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sedangkan ya duitnya memang nggak seberapa, duitnya kecil, tapi kan ya kalau buat yang nggak punya duit seperti saya, ya nyesek juga di hati gitu. Ya hilang duit itu. Itu yang saya pikirkan. Meski memang duitnya nggak seberapa, tapi kalau hilang juga yang pada posisi saya nggak punya duit, itu yang akan ini ya, yang akan kerasanya itu. Jadi ya ntar dulu saya mikirnya gitu. Apakah nanti di bulan depan bisa saya udah buka. Jadi masih ntar dulu, saya masih ngeliat dulu, masih apakah saya maju untuk membuka ini dagangan ini atau enggak ini ya. Dan saya juga baru sehari yang lalu saya baru saja memasang ya, ibaratnya mengiklankan diri saya buat mencari jodoh di suatu biro jodoh apa tempat taruh di Instagram. Instagram itu dia followersnya ada 118.000 masalah itu ya. Ya lumayan lah jadi gitu. Ya alhamdulillah yang menyukai foto saya itu ada 303 tadi saya lihat yang menyukai. Alhamdulillah gitu. Saya juga nggak nyangka masih di angka di 103, di 300 gitu ya. Menurut saya itu banyak 300 yang alhamdulillah gitu kan. Berarti pendapat saya sendiri, ini pendapat saya sendiri. Ya orang like kan berarti kan suka dengan kita gitu kan. Itunya aja. Kalau udah nge-like di suatu media sosial nih ya. Itu pendapat saya. Ya. Jadi ya itu ya inilah ya saya rasakan buat saya ini ya susah mencari jodoh ini ya. Itu yang saya pikirkan, nantinya susah. Jadi saya juga mungkin ya inilah, apakah saya kurang usahanya, kurang keras atau apa, saya juga nggak ngerti. Tapi yang penting saya terus berusaha untuk mencari jodoh ini ya. Ya seperti itu ya sih. Ya selama saya berada di rumah tuh saya nggak kemana-mana, saya lebih banyak tuh ya diem aja di rumah gitu. Terus saya lihat di YouTube saya gitu kan, ininya kan, terus untuk menaikkan penonton YouTube saya, itu yang saya terus pikirkan ininya, karena saya konsentrasi, saya harus konsentrasi. Kalau saya udah bilang saya mau konsentrasi di YouTube, saya akan konsentrasi terus di YouTube. Itu yang terjadi gitu. Saya nggak kemana-mana dulu itu ya kan gitu. Meskipun saya juga suka dengan Instagram, tapi ntar dulu Instagram ini ya, di YouTube dulu ini ya. Seneng saya lihat Instagram gitu ya kan, karena ya suka itu ya. Tapi ntar dulu saya untuk ke Instagram. Lebih baik saya konsentrasi di YouTube dulu
gitu. Karena ya saya lagi seneng YouTube ini ya, lagi seneng YouTube. Mungkin kalau nanti kalau lagi saya senang Instagram, saya akan lari ke Instagram, tapi ya ntar dulu untuk masalah di YouTube ini ya. Ya itulah yang sini ini kan. Dan ya saya terus ini ya, harapan saya jujur saja saya ingin menyenangkan orang ibu saya gitu. Saya ingin menyenangkan ibu saya. Ya saya sedih ya, saya sedihnya itu kan baru beberapa bulan yang lalu di bulan Oktober 2019 ayah saya baru saja meninggal gitu ya. Ya hanya ibu saya punya hanya ada ibu saya ingin menyenangkan ibu saya, membahagiakan ibu saya. Jadi bagaimanapun saya akan berusaha gitu ini ya. Karena itunya, meskipun ya mungkin pada saat ini saya masih merepotkan ibu saya gitu. Karena saya masih terus merintis berjuang untuk mencari peluang dagang sehingga menghasilkan penghasilan yang bagus gitu ya. Itu. Tapi itunya. Ya tapi ya itulah ya saya alhamdulillah lah saya masih di rumah bersama ibu saya ini ya. Dan saya senang ini ya. Saya senang. Meskipun tadinya ada ya gitu. Ya saya udah tidak ada pikiran buat ke school kerja di luar negeri lagi atau gimana gitu. Mungkin kalau kerja di Jakarta ya kalau ada saya mau ini ya, meskipun yang saya dapat nggak banyak, yang penting saya ada kegiatan itu. Sebenarnya dengan ada kegiatan itu buat membakar ini saya, lemak saya yang tadinya ya isikan gemuk ini, jadi lakukan aktivitas kebakar lemak saya. Itu harapan saya dengan melakukan itu, dengan kerja apa aja kita menghasilkan ini, yang penting lemak saya jadi kebakar. Itu harapan saya. Tapi karena saya saat ini belum dapat, ya udah lebih baik saya konsentrasi apa yang saya akan lakukan sekarang ini ya. Ini ya. Ya itulah sebenarnya saya pengen sih ngumpul dengan teman saya, tapi masih belum sampai sekarang untuk bertemu waktu yang cocok buat berkumpul dengan teman saya. Ya teman saya juga punya kesibukan kerja, jadi lebih baik saya tidak mengganggu. Di hari libur juga saya tidak bisa juga untuk datang ke tempat teman saya gitu. Karena salah satunya ya motor saya STNK-nya nggak ada. Kedua lagi ya itulah kalau naik online ya lumayan gitu biayanya. Meskipun ya itu lah ini ya konsekuensinya sih, kalau kita mau pergi ya kita harus mengeluarkan biaya. Tapi ya saya ntar dulu lah, karena posisi saya nggak ada uang ini. Ya lebih baik ntar dulu gitu saya untuk pergi kemana-mana, saya lebih mikir gitu. Ya makanya beruntung kalau gitu. Ya lain kalau ada uang enak jadi buat kemana-mananya. Ya itulah ya ini. Jadi di video YouTube ini saya mencoba untuk membuat saya menyukai sekali YouTube ini dan mempelajari lagi lebih lanjut. Sebenarnya banyak sekali yang bisa dipelajari di YouTube ini, seperti ya mungkin dari desain grafis, bagaimana caranya untuk mengolah di video di komputer. Tapi karena saya tidak mengerti cara mengolah di komputernya bagaimanapun, lebih baik saya membuat secara alami saja. Saya menggunakan aplikasi yang ada di handphone gitu. Ya yang bagus sih ya kalau menggunakan komputer dengan dia mengedit dan lain-lain, itu lebih bagus. Tapi karena saya tidak bisa ininya, ya lebih baik saya menggunakan aplikasi saja. Ya mungkin nanti kalau tahu-taunya YouTube saya banyak subscriber dan penonton, ya saya akan belajar ininya. Bukannya pada saat ini saya nggak mau belajar ya. Sekarang ya gitu, ntar dulu lah saya mikirnya. Bukan saya menunda juga, tapi ntar dulu lah. Yang penting saya ya ini terus ininya merekam gambar menggunakan aplikasi yang ada di handphonenya. Ini bagus dengan saya menggunakan aplikasi dari di handphone gitu kan. Ya mungkin setelah itu nanti kalau saya udah YouTube saya udah dimonetize atau kalau saya udah masih ngomong dari YouTube, saya tidak akan menggunakan lagi aplikasi yang ada di handphone. Saya akan menggunakan komputer. Mungkin saya akan belajar sendiri gitu, atau saya mencoba minta bantuan orang lain yang mengerti mengenai desain grafis untuk masukkan gambar ini ke YouTube gitu lah. Gitu ya. Ini saya merekam gambar ini sebentar lagi udah maghrib, tapi ya apalah saya terus ininya untuk saya untuk
merekam, karena nanti saya akan mau kirim ke ini, ada yang membantu saya untuk menaikkan subscriber saya ini ya, macam-macam. Supaya apa? Maaf, menaikkan viewers saya ini. Ya, seperti itu. Ya, itulah yang saya ini ya. Ya, saya ini makanya ya ya ini kan saya juga gitu ya. Kalau saya terus berpikir apa yang mesti saya lakukan gitu yang untuk menghasilkan uang. Ini ya saya pikirkan. Ya, mungkin bisa saya hanya di dagang, saya akan dagang kecil-kecilan, karena intinya kenapa saya jalan kecil-kecilan, karena uang saya nggak banyak. Saya jualan kecil-kecilan. Mungkin kalau saya punya uang lebih besar lagi, saya akan buka yang lebih besar lagi, karena uang saya tidak seberapa, masih dikit banget ya. Saya bukan apa adanya gitu ya. Ya, seperti itu ya. Ya, sebentar karena lagi azan maghrib, saya jeda sebentar, nanti saya sambung lagi. Bentar. Ya, tadi azan dari masjid dekat rumah saya sudah selesai. Sekarang adalah azan dari masjid yang lain. Jadi itulah yang saya suka di daerah rumah saya. Ketika azan itu adalah saut-sautan dari masjid yang satu dan masjid yang lain, itu terdengar itu yang saya suka ya. Kalau saya itu yang saya suka itunya. Jadi ya itu yang saya suka ini ya. Suka mengingatkan saya suka ketika berada di Arab itu, jadi gitu kan, waktu ya saya lumayan kan lama waktu di Arab tuh 3 tahun di Arab. Jadi ya itu pada saat azan tuh terdengar dari masjid yang satu dan masjid yang lain gitu ya. Itunya ya itulah. Dan yang saya suka dari Arab itu adalah pada saat azan toko itu tutup semua. Itu yang saya suka dari Arab itu gitu. Jadi intinya benar gitu, harus sholat. Kalau misalkan melanggar itu saya dengar sanksinya sanksinya berat, tapi saya belum tahu sanksi itu seperti apa gitu. Apakah gitu ya, itu saya juga masih belum tahu sanksi itu seperti apa yang diterapkan kalau melanggar seperti itu. Yang saya dengar sanksinya berat gitu ya. Dan saya kalau mengingat mengenai Arab, saya ingat waktu saya kerja di restoran Italia yang punya tapi orang Arab. Dan pada saat azan itu diharuskan untuk sholat. Kalau nggak sholat itu ada motoah tuh datang masuk gitu kan, nanti dicatat gitu. Saya dengar kalau 3 kali nggak sholat itu dipulang ke negaranya. Ya itulah ya alhamdulillah ya, karena saya sudah capek gitu, alhamdulillah ya terselamatkan dalam waktu sholat. Jadi saya sholat gitu dengan tadinya saya capek gitu kan. Jadi sudah capek kerja, terselamatkan waktu sholat, saya sholat gitu kan gitu. Nah, kadang-kadang pada saat saya lagi santai gitu, malas gitu, saya masih di restoran, tau-tau motoanya datang. Itu pernah terjadi ya, nama saya pernah kecatat sekali kalau nggak salah gitunya. Kalau saya sih orangnya nggak takut gitu kan, waktu ketika di Arab kalau mau pulangin gitu kan, nggak dikerjain nggak apa gitu, karena saya nggak takut gitu. Tapi kalau warga negara lain, saya lihat ada takut gitu kalau misalnya ketemu dipulangin begininya ke negaranya itunya. Ya ada yang bilang kalau pulangin negaranya akan susah makan itu ya kan. Ya kalau saya sih ya pulangin gitu jangan gitu ya, karena itulah ya. Dulu waktu saya kerja di Arab Saudi gitu, tadinya saya tuh mau keluar kerja gitu kan, tapi bisa keluar kerja, tapi dengan catatan harus membayar denda. Itunya, yang dendanya itu yang berat gitu ya. Ya saya sampai nggak kerja sama teman saya berdua gitu, yang tadinya saya kira saya dipecat, tapi ya bisa bisa gitu kan. Harapan saya dipecat, dipulang ke negara dipulang ke ke Jakarta ya. Tahu-tahu bukan gini, dikasih peraturan dari mereka, boleh pulang asalkan bayar denda gitu, dendanya sekian gitu kan. Wah gitu, dendanya itu mesti bisa terjadi berapa kali gaji gitu kan. Ya itu hitungan saya kan rugi saya. Jadi lebih baik udah saya bertahan sekuat saya. Dan alhamdulillah sampai selesai kontrak saya kuat ini ya, alhamdulillah itu berkat bantuan dari Allah soal itulah saya bisa terus sampai sampai selesai kontrak itu yang alhamdulillah yang ini ya. Tuh, tadinya saya juga waduh itu
saya mikirnya saya lupa kuat apa enggak ya. Sebenarnya kuat sih kerjaan seperti di restoran seperti itu, tergantung kitanya, kita mau memaksakan kekuatan kita apa tidak gitu. Kebetulan saya paksakan, yang tadi saya udah gitu, wah males banget kan. Saya kerjaan saya mencuci piring, saya udah cuci piringnya gitu kan, banyak kotor-kotoran yang lengket. Saya males sekali gitu ya kan. Ya gitu, tadi saya mau udah di ini, sudah di dari chefnya ini sudah mempersiapkan saya kerja di dapur. Tapi di dapur ini saya lihat gitu kan, namanya saya belum pernah di dapur nih, yang orang-orang lamanya ini kayak males ngerja apa ya, ngajarinnya gimana gitu. Ya bisa jadi dari saya juga keinginan saya untuk belajar masak itu kurang tinggi gitu ya kan. Nah yang sebenarnya ini juga yang senior sana warga negara asing juga ini kadang-kadang apa sih ya, males mungkin untuk ngajarin gitu ya, ini ya karena gitu ya. Ya akhirnya saya ini dilihat saya kurang nggak bagus di dapur, saya disuruh pindah ke tempat lain gitu. Nah kesalahan saya waktu saya kerja di restoran Italia ini, saya terlalu mikir tuh kerjaannya, ya udah nggak bingung gitu. Misalnya saya bingung, misalnya ke daerah ada tuh yang bartendernya, dia bartender di Arab Saudi ini biasanya menjadikan minuman seperti jus yang lainnya itu jusnya, karena tidak boleh waktu saya di Jeddah ini tidak boleh beralkohol udah pasti. Situ ya jus. Sebenarnya bartender ini mudah cuma jus ini, tapi karena ibaratnya itu udah diplot oleh warga negara asing, dia mau mengajarkan untuk sesama warga negaranya. Ya akhirnya untuk saya ini tidak diberi kesempatan kayak gitu. Ya ini selain itu juga saya tidak mempunyai pengalaman di bidang bartender seperti itunya. Bartender gitu. Ini ya tidak oke lah kalau saya punya pengalaman di barista, mungkin saya bisa dimasukkan seperti di sana. Saya tidak punya pengalaman di bidang restoran, masak ataupun minum ini ya. Bidang minum. Ini ya. Jadi akhirnya itu ada pilihan lagi yang lainnya seperti di tempat di pizza dan di dishwasher nih ya kan. Nah salahnya saya pikir tuh buat pizza susah, tahu-tahu sebenarnya tuh buat pizza tuh gampang kalau di tempat saya di Jeddah, mudah ini ya. Iya, tapi karena saya ini lihat waduh ininya mungkin dari warga negara asing tuh kayak mau ngerjain atau gimana, jadi saya lebih pilih ke dishwasher ya, di ini ditaruh dishwasher nih ya. Ya udahlah saya ininya kan. Nah tahu-tahu di situ juga ternyata di dishwasher itu tekanannya juga dari warga asing itu juga gitu kan, yang lebih senior ya dikerjain dulu gitunya kan. Ini ya saya sempat jujur saya sempat bersih tegang, tapi ya itulah, saya meredam emosi juga ini ya gitu. Ya intinya kalau terjadi bentrok fisik di tempat kerja di Arab Saudi itu udah pasti dipulangkan, udah pasti itu dipulangkan ini ya. Ya ini ya itu ya. Ya saya tadi saya pikir saya udah nggak kuat, ya alhamdulillah saya kuat itu ya. Ya saya juga itulah, saya paksakan sebenarnya, saya tidak bahagia, tapi saya paksakan untuk kerja mencuci piring ini. Ya di situ saya juga pernah membuat pizza juga, saya pernah berhasil gitu ya kan. Tapi ya itu ya akhirnya saya tidak tempatkan itu lagi. Saya yang capek waktu saya di Arab itu pada saat penutupan ini, pas sudah mau selesai itunya. Pas sudah mau selesai, maksudnya udah penutupan restoran itu kan tutup di jam berapa, jam 10 apa jam berapa gitu kan. Pokoknya jam 9 tutup, selesai pulang tuh jam 10 atau jam 11-an. Jedanya dari tutup sampai ke pulang tuh lumayan sejam 2 jam itunya. Ya sampai rumah udah tengah malam, besoknya kalau masuk shift pagi udah kerja lagi. Itu kan benar-benar waduh ya, tidur sebentar. Jadi tempat tidur tuh hanya buat transit ibaratnya, buat sementara aja. Buat sementara saja tidur, nanti udah paginya udah kerja lagi atau sorenya lagi. Yang dipikirkan waduh nih masuk kerja lagi, kerjaan kalau saya mikirnya kan wah kerjaan berat gitu kan. Mungkin kalau yang menikmati dia akan senang untuk kerja, tapi kalau saya mikirnya wah ada berat jadi beban terus, saya juga tidak menikmatin. Akhirnya beban di saya tuh akhirnya ya saya pikir-pikir lagi, udahlah kalau dengan cara ini udah saya berusaha sampai selesai kontrak, saya buru-buru keluar dari kerjaan ini. Itulah waktu saya kerja di Arabnya. Dan sebelum di Arab saya juga pernah di Qatar, saya jadi kasir gitu. Sebenarnya ya alhamdulillah di waktu kasir gitu ya gitu penjualan saya tinggi, udah masuk di kasir ini gitu.
Ya sempat waktu saya mau keluar kerja dari supervisor saya, coba dipikirkan lagi ininya kan, tapi karena saya sudah nggak kuat saya keluar. Sebenarnya ya gitulah, ya supervisor saya warga negara India itu kan, dia masih coba dipikirkan lagi ini ya. Ya saya udah pikirkan matang-matang, ya udah ini ya. Ya karena saya masih sendiri, saya berani untuk keluar gitu kan, saya nggak ada tanggungan keluarga, saya berani keluar. Mungkin kalau saya udah berkeluarga, saya akan takut untuk keluar dari kerjaan. Jadi inilah ya, saya berani karena saya tidak mempunyai tanggungan. Ya saya keluar, udah itu ya ini ya. Saya sampai Jakarta gitu, akhirnya nyari susah mana-mana, udah susah cari kerjaan. Saya nganggur sampai berapa, 2 tahun 3 tahun ya gitu, nggak ngerasa. Ya akhirnya dapat ke Arab gitu, udah saya nggak itu udah 3 tahun juga nggak kerasa, itu 3 tahun nggak kerasa tuh udah lewat aja gitu. 3 kali lebaran saya berada di Arab gitu, benar-benar nggak kerasa. Sudah 3 tahun dan nggak lama lagi udah itu keluar dari Arab. Selang setahun 2 tahun saya dapat lagi ada informasi buat kerjaan di Singapura. Saya kerja di Singapura itu, di Singapura, dan ya sama pola kerjanya di restoran di luar negeri ini. Saya lihat nih ya udah via fisik mesti ini fisik, dan kita mesti mampu juga untuk bekerja yang lain ini ya. Enak kalau di Singapura enaknya ya, ya saya diberi kesempatan untuk belajar yang lain gitu ya. Meskipun kadang-kadang ini ya apa, ya mungkin ada fitnah, ada gimana nya gitu, dibilang ya saya apalah lupa atau gimana, bilang nggak ada satu namanya saya baru gitu. Sebenarnya pendapat saya sih termasuk yang cepat juga untuk belajar di restoran itu. Malah saya dengar-dengar dari senior saya tuh untuk mempelajari produk di restoran tempat saya kerja di Singapura itu bisa sampai 2 tahun apa bukan bulanan lagi, dia bilang berapa tahun gitu. Dia cerita itu benar, kalau dia benar apa enggak ya ceritanya ya. Saya bilang gitu ya, dia bilang saya untuk ininya bisa apa ini setahun apa berapa gitu. Dan berarti saya lama banget. Mungkin sebenarnya dia bisa cepat, tapi karena dia dulunya kurang menikmatin untuk bekerja jadi lama gitunya. Kalau menikmati saya rasa saya cepat untuk menghafal produknya itu. Ya saya cepat, terus masuk cepat gitu kan. Tapi karena sayanya apa ya, mungkin passion saya atau apa, saya tuh hasrat saya tuh masih kurang gitu ya kan. Saya mikir wah nih sebenarnya kalau ini saya akan ini ya itu salah satunya sana nggak, ya itulah nggak ada waktu buat sholat ini ya kan. Jadi sebenarnya waktu buat itunya kan bisa mungkin buat sholat gitu, nggak sholat Jumat ini. Mungkin kalau bisa sholat Jumat mungkin saya akan bisa bertahan lama gitu intinya. Kalau bisa di Singapura ini bisa sholat Jumat, itu yang saya pikirkan. Kalau bisa sholat Jumat ya saya akan bertahan lama gitu. Saya akan mungkin berapa tahun ke depan saya mau kerja asal bisa sholat Jumat, dan sholat wajib juga mesti ininya itu. Karena saya nggak bisa sholat Jumat, itu yang saya pikirkan. Wah nih kalau dengan gini terus saya memikirkan duniawi, tapi ya itulah ya saya nggak mau dengan caranya gitu, nggak sholat Jumat terus gitu kan. Ya udah, jangan hitung-hitungan memang saya rugi, udah nggak apa-apa. Yang penting saya sudah membayar hutang ke ibu saya ininya gitu dengan menjual mobil. Udahlah bagaimanapun daripada masalah sholat ini, sholat Jumat ada apa-apa saya tidak melakukan, lebih baik saya keluar kerja. Itu yang saya keluar kerja sebelum pandemi corona gitu kan. Nah itu alhamdulillah saya juga ya itu ya benar dari Allah sebenarnya. Akhirnya saya bisa pas saya keluar kerja ini nggak lama dimulainya pandemi corona ini beritanya. Itu selang berapa seminggu kalau nggak salah, seminggu atau berapa hari baru itu corona. Jadi saya udah pulang ke Jakarta baru tuh yang coronanya ini baru ada mengenai corona gitu. Jadi alhamdulillah gitu saya udah pulang ke Jakarta gitu. Kalau nggak saya juga nggak tahu apakah saya bisa terkena corona atau tidak itunya kan. Ya itu ya jadi lebih baik saya cepat pulang gitu. Iya gitu. Ya sebenarnya jujur aja kalau tanya ya saya suka dengan Singapura. Saya ya alhamdulillah tinggal di Singapura udah 6 bulan, 6 bulan lebih saya juga gitu kan. Itu kan ya biarpun waktu ya lumayan itu 6 bulan lebih ini ya. Itu ya saya sudah ya suka juga gitu ininya. Apalagi kalau bisa bawa ibu saya, keluarga saya untuk tinggal di Singapura, wah itu saya senang. Tapi sekarang ini karena saya lagi ada kegiatan buat YouTube di Jakarta, ya saya lebih senang di Jakarta dulu gitu ininya gitu. Sebenarnya dua-duanya antara ya Jakarta dan Singapura saya senang, dua-duanya senang, nggak itu duanya saya senang. Bukan Jakarta Indonesia maksudnya kan gitu kan.
Dan saya pikir wah saya bisa lama, kalau misalnya saya terus di Singapura saya akan lama di Singapura gitu kan. Sedangkan saya belum nikah gitu kan, lebih baik saya mikirkan dulu nikah bagaimana nanti, yang penting itu dulu ya. Nah, saya pikirkan saya pulang nih, saya konsentrasi sih buat nikahnya ini yang saya pikirkan. Kalau enggak, waduh ini bakal lama lagi saya ini ya. Ya meski mungkin dilihatnya tergesa-gesa, ya atau agak tergesa-gesa ya gitu lah, karena ya ini juga gitu kan. Saya mesti cepat ini juga, mesti memikirkan untuk nikah ini ya kan. Ya gitu, akhirnya saya pulang gitu kan. Saya pulang gitu kan, dengan dia itulah saya senang lah gitu ya kan. Yang biasa saya pikirkan waktu di Singapura untuk kerja terus, akhirnya saya pulang ke Jakarta ya senang ini ya. Walaupun yang terjadi ya saya nggak punya duit, nggak punya pekerjaan, tapi ya tidak apa-apa, yang penting saya masih terus berpikir gitu apa yang mesti saya lakukan. Dibanding saya ke sana, ketika saya pulang saya bingung gitu ininya. Lebih baik saya konsentrasi yang cari jalan untuk cari uang di Jakarta gitu. Kedepannya saya nggak bingung, itu yang saya pikirkan, daripada saya di negara orang saya dapat gaji bulanan, tapi nanti pas saya pulang ke Jakarta saya nggak bingung sekali apa yang mesti saya lakukan. Mendingan sekarang ibaratnya saya susah-susah berdarah-darah dulu, bersusah dulu, kedepannya baru saya akan dengan harapan menikmati hasil, dibanding saya udah kesana nanti kesini bingung gitu kan. Jadi yang saya pikir ketika saya nggak punya uang ini, saya berpikir apa yang ininya. Jadi terus berpikir kalau punya uang kan lebih santai ininya kan. Kalau kalau lagi saya punya uang, saya lebih santai. Tapi kalau ketika saya nggak punya uang, saya akan berpacu lagi. Wah, apa yang mesti saya lakukan ininya. Jadi saya akan terus berpikir apa yang mesti saya lakukan ini untuk mencukupi kehidupan saya ini ya. Untuk saya ini ya ada punya dagangan atau apa yang mesti bisa saya banggakan atau ininya kan gitu ya. Menurut saya punya dagangan biar kecil-kecilannya suatu kesenangan buat saya, ada kebanggaan juga gitu, meskipun saya tidak boleh terlalu bangga gitu, karena yang penting itulah ini ya gitu ya. Ya ini tahun saya akan memulai dagangan minuman saya, kapan dimulainya ini sepertinya ya. Itulah ya pengalaman hidup saya ini ya gitu. Yang balik lagi pada di awal saya waktu saya pertama kali keluar negeri, itulah ke negara Qatar. Yaitu jujur saja itu jauh dari keluarga, itu sedih ya. Kalau nggak kuat mental mungkin akan sedih sekali gitu. Itu yang ternyata tuh nggak mudah, mental itu jauh dari keluarga tuh nggak mudah, jujur saja. Makanya kalau mau kerja ke luar negeri itu kalau misalkan ke Timur Tengah ya, kalau ke Singapura, kalau menurut saya sih Singapura sih dekat, udah ke Indonesia. Kalau saya lihat ya, pendapat saya sendiri, Singapura ke Indonesia udah ya gitu, enak. Kalau sama kayak udah, pendapat saya sih ya gitu, kayak ibarat pendapat saya sendiri udah kayak bukan ke negeri, kayak ke Indonesia gitu kan. Singapura, Malaysia, apalagi Malaysia udah sama menurut saya gitu kan, enak. Kayak kalau ke Malaysia yang kayak kalau saya suka itu bahasanya sama sih. Singapura juga bahasa Melayunya ada gitu kan ya, dia juga ngerti bahasa Indonesia ya, juga bisa dimengerti juga, meskipun kadang-kadang orang Malaysia mikir juga sama juga Indonesia, saya orang Indonesia mikir juga, tapi ya ini tahu juga gitu kan gitu ya, enaknya gitu. Kalau Singapura, Malaysia itu kan bahasanya kan masih bahasa Melayu, masih apa ya, kalau di Malaysia masih kuat, kalau Singapura ya kuat, masih kuat juga di Singapura, ada sesuatu yang ini masih kuat juga gitu ya. Iya itu masih kuat juga ya. Tapi kalau ke Timur Tengah itu mesti dikuatkan mentalnya tuh mesti benar-benar kuat untuk bekerja di luar negeri. Kalau ke Timur Tengah itu pendapat saya, karena jauh sekali dari ininya kan, jaraknya kan, udah jaraknya jauh gitu. Memang ada orang warga negara kita juga, tapi ya lebih enak dengan keluarga lah kalau saya ya. Ya kalau di Singapura, Malaysia ya itulah ya gitu. Dulu ya itulah ya enak sih kalau menurut saya ya gitu kan ya. Melayunya Singapura juga enak. Itu dulu saya ini kan buat mengirit uang, saya makan ambil makanan yang ada orang kan ngasih naruh makanan situ kan, makanan orang itu, orang Bangladesh apa orang Pakistan saya juga nggak tahu, dia pokoknya buat ngezakatin taruh makanan di masjid tersebut gitu kan. Dan saya ya beserta ada teman-teman itu juga, teman saya juga ya, kalau ini makan ya buat mengirit uang ya makan di masjid tersebut ini ya sebenarnya makan gitu kan
ya gitu. Kali akhirnya saya makan di situ ya tuh, ketemu banyak sekali itu malah bangsa Melayunya itu di Masjid Ma'ruf itu bang, enak enak asli gitu, malah sampai hafal dengan wajah saya gitu, karena ya saya suka ke masjid itu, enak, masjid juga enak gitu kan, ada fan-fannya, ada lupa sih ada AC-nya apa ya, ada pokoknya itulah, itu seger, itu pokoknya enak deh. Masjid itu Ma'ruf tuh menurut saya enak, Masjid Sultan juga enak gitu, sama aja. Tapi enaknya yang Ma'ruf ini saya suka ada makanannya ini, yang ini ya, ada makanan ya di situ. Pokoknya di Masjid Ma'ruf itu gue tak tahu gitu, masjidnya bagus ininya, ya itulah. Jadi ya itulah enaknya di Singapura dan Malaysia juga. Kalau Singapura itu di mana bangsa Melayunya masih banyak ya, banyak karena deketan dengan Indonesia. Malaysia juga enak, Malaysia lebih kuat lagi, enak itu Melayunya. Usah abrek, emang banyak kita di sini ya. Jadi ya itulah kalau Malaysia ini ya itulah, ya memang enak kalau menurut saya kalau di Singapura. Jadi belajar buat tertib kalau pendapat saya kalau di Singapura itu ya. Jadi buat tertib itu yang jadi lebih tertib ininya ya gitu kan, karena di mana-mana kamera kan gitu kan ya gitu. Ya alhamdulillah, selama saya di Singapura saya tidak melakukan hal yang negatif gitu. Apakah gimana misalkan ya macam-macam lah. Saya tidak melakukan macam-macam, bahkan pencurian tidak. Saya kalau naik MRT selalu ngetap ini ya, selalu ngetap gitu, itu ini ya, saya selalu tap gitu kan. Ya udah, saya melakukan positif gitu kan. Saya ini ya, saya pas pulang langsung udah jam 10 saya udah tidur gitu kan. Walaupun kayak di kamar saya ini ya nggak enak itu pada ngumpul-ngumpul, jadi ya itulah. Tapi nggak apa-apa, saya tidur, saya mau mereka mau ngumpul juga masa bodoh buat saya. Yang penting kalau waktu tidur saya tidur gitu kan, karena saya nggak biasa gitu. Kalau misalnya nggak perlu banget, kalau saya ngobrol-ngobrol aja ya sayang gitu kan gitu, nanti ya gitu malah nggak tidur ini nanti akan hancur, apa, pola tidur akan hancur. Jadi lebih baik buru-buru tidur udah, itu sih pendapat saya, buru-buru tidur dibanding tuh ini terus begadang gitu kan, begadang buat maksudnya, atau tidur sampai jam berapa, jam 12 lewat gitu kan. Karena yang pada saat ini pun saya pikirkan, kalau makin lama tidur oke lah jadi waktu libur, tapi waktu libur kan ketika kita bangun siang besoknya udah mikirkan lagi buat kerja gitu. Jadi waktu ini kurang istirahatnya kurang maksimal gitu. Memang enak sih kalau mau jujurnya, kalau ngobrol-ngobrol sama teman tuh ngobrol pas malam-malam lebih santai, lebih enak gitu, karena udaranya masih lebih dingin dibanding ngobrol-ngobrol di siang hari gitu kan. Kalau siang kan mungkin sepi ya, orang pada kerja atau gimana ya. Kalau malam kan pas lagi di ini pada ngumpul gitu, jadi enak untuk ngobrol-ngobrol gitu. Tapi kalau malam saya emang nggak kuat gitu ininya, jadi kadang-kadang atasnya tuh udah turun naik, maksudnya udah nggak kuat gitu kalau misalkan pas ngobrol malam. Jadi saya buru-buru tidur ininya. Itulah di Jakarta juga gitu, saya juga kalau itu ini kalau belum ngantuk saya nonton TV, buat sampai ngantuk dulu, udah ngantuk baru saya itu masuk ke kamar gitu kan. Karena di kamar saya nggak ada TV kan, saya nonton di ruang TV biasa kan, saya baru masuk ke kamar ini. Kalau nggak saya susah tidur, susah saya kalau nggak ini saya pancing nonton tidur, atau saya lihat handphone saya. Itu salah satu, dua alternatifnya. Saya di ini saya nonton TV, atau saya nonton lihat handphone, atau di seperti YouTube atau ke artikel saya baca atau apa gitunya, atau ngobrol di WhatsApp dengan teman saya gitu, keluarga saya. Itulah intinya, itu adalah buat menghilangkan ya, itu membuat rasa saya mengantuk ini ya gitu. Ya itulah yang saya lakukan ini ya, seperti yang sekarang saya lakukan adalah suatu hal yang terus yang positif yang saya lakukan ini gitu. Ya tujuan saya sih yang satu untuk ya untuk ini terus mencari uang ini ya sih, itu yang saya cari ya, mau cari uang gitu kan. Karena saya ngeliat ini ada peluang di YouTube, kemungkinan ada ini buat saya. Jadi saya konsentrasi di YouTube dulu gitu, baru nanti selanjutnya saya akan ke makanan gitu, ataukah berbarengan. Biarpun YouTube ini masih belum berhasil buat dimonetize atau bagaimana ya, oke, makanan saya majuin dulu gitu kan. Yang penting kan saya ngeliat peluang makanan ini bisa menghasilkan uang juga, saya maju makanan ini ya. Tapi kalau saat ini ya ntar dulu lah gitu kan.
saya lebih mikirkan yang lain dulu ini ya. Ya gitu, jadi ya itulah, ya selama PSBB ini saya lebih banyak di rumah. Ininya paling saya disuruh ibu saya buat ke minimarket beli ininya, beli belanjaan apapun, misalkan tukang sayur di belakang rumah saya, dekat di belakang rumah saya ada komplek juga, itu ada tukang sayur, atau kemana tukang sayur manapun untuk beli ya, untuk ini, untuk ibu saya masak gitu kan. Atau saya kemana ya, ke minimarket, ke supermarket ininya, itu seperti itulah yang saya lakukan. Jadi ya saya ya ini aja ya, itu pergi ya, belanja belanjanya, saya jadi yang belanja belanjanya ini ya gitu ya. Jadi saya jadi tahu ya itu harganya gitu gitu. Jadi ya itulah, emang ya bagus kalau misalkan sering ke apa ya, ke supermarket itu untuk belanjaan, jadi akan tahu gitu ya kan. Ini ya itulah yang saya kan. Dan saya ingat saya waktu di Singapura itu kan saya juga ini kan, jadi tuh tadinya tuh saya di mie doang, khusus di mie doang, tapi totonya karena saya ada sedikit, ada slack dikit atau gimana lah, ada sedikit cekcok dengan yang biasa di mie. Akhirnya saya belajar lagi tempat lain, saya belajar di tempat masaknya gitu kan. Dan akhirnya saya bisa di dua produk gitunya, di dua produk gitu ya. Tinggal cuman roti ya, roti sebenarnya gampang juga. Ada ininya, roti, bagian roti, tapi saya akhirnya lebih konsentrasi itu bagian masak. Kalau roti sih menurut saya gampang itu, ini roti dan lain-lainnya gitu kan. Itu aja, jadi tiga produk macam-macam gitu kan gitu. Jadi ya itu yang tadinya saya, karena ada slack, saya nggak mau di bagian mie, saya bagian masak gitu. Jadi karena saya mikirnya gini, kalau mie ya gitu aja kan, udah tinggal siap-siapin aja kan. Tapi kalau masak ini kan masaknya mesti tepat gitu kan. Ya alhamdulillah pas saya bikin masak waktu di restoran saya kerja di Singapura itu, ketika saya masak, saya ngeliat kan ini kan, konsumennya kan yang dari masakan saya. Alhamdulillah ada yang sampai habis sama sekali, rata-rata habis yang saya masak gitu. Saya mikirnya kan mungkin saya cocok ya gitu ya, karena emang mungkin ada sedikit bakat masak, tapi saya nggak mau ngasah gitu. Sayanya nggak mau ininya karena gitu kan. Saya gitu aja, saya biasa-biasa aja gitu kan, gitu ya. Karena ya itulah ya, lebih baik saya yang lain gitunya ya gitu. Jadi lebih baik saya yang lain lah gitu kan. Saya lebih apa sih, hasrat saya lebih ke YouTube ininya gitu kan. Itu yang saya lebih ininya, saya lebih condong ke sana dibanding untuk masak ini. Waduh gitu. Emang ya beri keuntungan, kalau kita belajar gitu akan memberikan keuntungan gitu kan. Kita kerja di mana mendapatkan penghasilan yang bagus dan akan pengetahuan buat kita juga. Tapi kalau saya sendiri, saya lebih baik ya yang lain dulu lah. Ini ya, saya lebih ke YouTube ini dulu yang saya coba. Sebenarnya tadi saya ada pikiran ya enak juga ya kalau bisa podcast gitu ya, podcast ini ngomong gitu. Tapi ya gitu, kalau kenalan saya kan juga, saya nggak punya kenalan yang yang lebih, yang seperti apa gitu, yang terkenal orangnya. Jadi lebih baik saya ya teman-teman saya aja. Tadi saya seperti itu, podcast yang ngobrol-ngobrol tentang apalah, ngobrol ringan gitu. Tapi ada ya itu nanti sajalah gitulah. Karena juga satu, dari YouTube saya belum menghasilkan uang. Kedua lagi ya, subscriber saya masih dikit dan viewer saya masih belum. Kalau nanti saya keluarkan video baru, memang video-video saya sebenarnya sebelumnya sudah banyak ini yang menonton, tapi kalau saya mengeluarkan video baru itu masih belum banyak yang nonton ini ya gitu. Tapi nanti karena salah satu faktornya subscriber saya masih belum banyak gitu, masih belum banyak, masih di ribuan gitu. Mungkin ya nantilah segitunya saya akan coba lagi nanti. Yang penting saya coba dulu ini ya. Sini saya juga, YouTube saya berkembang juga dibantu dengan berbagai macam pihak ya, gitu yang ini saya ya itulah. Inilah pertama kali saya membuat video sampai 1 jam gitu ya. Mungkin ada orang yang malas nonton, mungkin ada juga orang yang nonton, kita kan nggak tahu ya. Namanya di YouTube kan bisa terjadi berbagai macam hal gitu ya kan, di berbagai macam hal gitu ya gitu. Jadi mungkin ya gitulah. Sekarang sudah mencapai 60 menit di YouTube saya. Ya saya lebihkan dulu semenit atau 2 menit jadi buatnya. Ya semoga teman-teman yang menonton video saya menyukai gitu kan. Dan video 1 jam ini akan jadi kenangan buat saya, karena saya keluarkan apa yang ada di unek-unek saya atau yang ada di ini saya. Jadi ya intinya seperti itu. Dan ya itulah,
Intinya ya hidup itu ya buat saya itu ya tidak mudah aja ya. Jadi ya itulah, selalu mencoba berbuat baik kepada semua orang itunya. Itulah menurut saya, berbuat baik, terus berbuat baik kepada semua orang ini ya, gitu ini ya. Jadi itulah, ya itu berusaha terus ya, terus untuk ya jujur, itu penting sekali untuk jujur ini, itunya penting itu ya. Ya itulah, ya ini pengalaman saya waktu saya kerja di Qatar. Ada aja di tempat kerja saya yang nggak jujur, apakah itu bahwa nyolong uang dan lain-lain gitu. Alhamdulillah selama waktu saya kerja di Qatar, saya keluar kerja, saya dengan pendidikan saya nggak ngambil, jujur emang bener yang saya alami, saya nggak ngambil uang sama sekali, saya nggak ngambil apa-apa gitu. Jadi saya keluar dengan benar, saya keluar gitu kan, saya keluar kemauan saya sendiri, saya nggak determined gitu ya gitu. Ya gitu, ya itulah. Begitu juga di Arab Saudi dan di Singapura. Singapura Maliboro ya gitu. Kalau Singapura emang gitu, emang benar. Jujur saya nggak ngambil apa-apa. Paling makanan yang saya bawa juga makanan sisa. Makanan sisa emang mau dibuang, daripada dibuang lebih baik saya ambil gitu kan. Kalau di Singapura gitu, daripada dibuang mendingan saya ambil tuh makanan. Itulah yang terjadi kalau misalkan di situasi di Singapura. Ya ini sudah lama, sudah 62, udah 1 jam lebih 2 menit lebih. Jadi baiknya saya akhiri dulu. Eh, Semoga teman-teman menyukai video saya dan terima kasih telah menonton video saya. Akhir kata, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat menjalin tali silaturahmi lagi teman-teman di waktu yang baik. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.